Karena persoalan teknis, ya Anda harus terima kondisi seperti ini. Juga yang paling penting adalah bahwa situasi seperti ini adalah situasi yang Anda harus hadapi. Bukan hanya di mata kuliah saya saja, tapi di mata kuliah juga yang lain. Kita tetap pada target ya, bahwa Anda harus tetap menyelesaikan itu semua, terlepas dari apa yang telah terjadi. Itu adalah resiko yang harus Anda terima dan harus Anda jalankan. Dan saya juga akan tetap menilai sesuai dengan proporsi yang memang ditekankan sama mata kuliah ini. Ini highlight saja terkait dengan pelaporan yang Anda akan buat. Sudah pernah saya bagikan, sudah pernah saya ceritakan ini, saya share materinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya ada yang terlupa, maka ini saya highlight kembali. Termasuk mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 penutup. Sekarang kita fokus pada bagian C, hasil analisis, yang merupakan bagian analisis dari praktik kita, yang beberapa minggu lalu terpotong karena masalah teknis. Saya berikan keringanan kepada Anda untuk melaporkan bagian analisis, itu pada bagian nomor 1 sampai dengan bagian nomor 5 saja. Bagian nomor 6 dan nomor 7 itu saya berikan waiver, saya berikan keringanan kepada Anda sebagai bentuk dari situasi yang berkembang dan proses pembelajaran yang kurang maksimal. Hal ini juga saya berikan kepada kelas C dan kelas D, namun yang membedakan Anda dengan mereka itu adalah mereka secara full, bahkan ada beberapa yang sudah menyelesaikan pengumpulan datanya. Untuk kelas Anda, silakan dengan waktu yang tersisa ini agar dimanfaatkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, pelaporan itu semuanya tetap sama dengan format yang saya berikan, hanya dikurangi pada bagian nomor 6 dan bagian nomor 7, tidak perlu Anda kerjakan secara detail, cukup 1 sampai 5 saja untuk laporan akhirnya. Dan laporan akhir itu kapan dikumpulkan, tunggu saja informasinya. Tugas Anda adalah kerja, selesaikan. Ya. Kalau saya sudah minta, cepat segera kumpulkan sesuai dengan ketentuan yang sudah saya tetapkan. Ini adalah bagian highlight dari perkuliahan kita. Jadi tolong itu dicatat, direkam baik-baik, sehingga nanti Anda bisa mengerjakannya sesuai dengan tujuan dari mata kuliah ini. Sekarang saya akan masuk, dan silakan rekam situasinya. Jadi silakan perwakilan kelas masing-masing, nanti videonya silakan dibagikan. Dan saya tidak akan mengulangi dari awal, melainkan melanjutkan apa yang sudah minggu lalu dilakukan. Jadi minggu lalu sudah sampai di mana? Minggu lalu sudah sampai nomor 2, Pak. Minggu lalu sudah sampai nomor 2. Nomor 2 itu adalah person, Pak. Terkait dengan konsistensi person. Ya. Saya boleh izin record, Pak, dari Zoom-nya langsung? Silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Recording in progress. Oke, baik. Terkait dengan data Anda, data simulasi yang telah Anda lakukan kemarin, maka pada pertemuan kali ini, kita kembali akan melihat data Anda terkait dengan data apa? Data dari analisis uji coba di kelas ini, kelas A dan kelas B. Di minggu lalu itu sudah saya jelaskan bagaimana proses analisisnya satu persatu. Dan sekarang kita adalah untuk melihat kondisi data yang ada pada pelaporan ini, di mana pada minggu lalu Anda sudah dapat poin nomor 1 dan poin nomor 2 sekarang kita masuk. Oke. Perhatikan ya. Sebagaimana pengoperasionalan dari software itu memang harus
dilihat secara komprehensif ya. Karena software sekali lagi dia nggak punya hati, dia nggak punya pikiran, dia hanya membaca data yang Anda masukkan di dalamnya. Makanya ketika mengumpulkan data atau mengentry data itu Anda perhatikan betul. Jangan sampai nanti data Excel Anda tidak berfungsi ketika masuk di software. Jadi ketika data dimasukkan ke software itu dalam bentuk Excel, perhatikan jangan upload yang CSV-nya, melainkan yang format Excel biasa. Tapi ingat, konfigurasinya adalah sebagaimana yang saya pernah ajarkan kemarin. Kalau misalnya Anda kurang jelas dengan penjelasan yang kemarin, tolong bisa pinjam video dari kelas sebelah, itu bagaimana cara mengolah data Excel-nya. Tapi yang paling penting di sini adalah itu harus disiapkan secara maksimal supaya nanti datanya bisa terbaca dengan baik. Sekarang kita lihat apa permintaan dari proposalnya. Yang diminta oleh proposal itu adalah apa? Yang pertama adalah reliabilitas item, konsistensi person, dan keseriusan saat mengisi instrumen. Jadi poin nomor 1, 2, dan 3 itu hanya dapat dilihat melalui satu kali klik saja, yaitu pada output table, ya, ini output table. Kemudian tombol atau tab 3 nomor 1, ya, titik 3.1. Jadi untuk mendapatkan jawaban dari nomor 1, 2, dan 3 itu dengan mengakses data pada 3.1, ya, di output table 3.1. Anda klik itu 3.1, maka jawaban nomor 1, 2, dan 3 akan keluar secara otomatis. Nah, ini dia tampilannya. Ini saya perbesar. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan. Di dalam data hasil analisis, yang diminta pertama adalah masalah reliabilitas item. Jadi di sini perhatikan, ada summary, person itu artinya orang, dan di bawah ada item. Jadi jangan sampai Anda salah baca. Lihat dulu itu di atasnya apa. Di atasnya adalah person, di bawahnya adalah item. Saya perbesar sekali lagi ini biar semuanya bisa paham. Ini person, ini item. Summary itu artinya ringkasan dari hasil pengukuran. Nah, sekarang yang ditanyakan yang pertama itu apa? Yang pertama yang ditanyakan adalah item. Jadi kalau item, fungsi ini tidak digunakan, karena yang ditanyakan adalah item. Berarti tabel yang ada di bawah yang ini, karena ini adalah item. Sekarang apa yang diminta? Yang diminta itu adalah reliabilitas itemnya. Perhatikan, reliabilitas item itu ada pada dua tabel di sini, dua baris informasi. Yang real dan yang model. Ya, jadi ini bacanya itu secara secara horizontal, ya. Yang real dan model. Kelihatan di situ reliabilitasnya sebesar berapa? 0,96. 0,96. Nah, yang mana yang digunakan? Apakah real atau model? Yang real, Pak. Adalah Yang real. Real, Pak. Yang real, Pak. Anda gunakan yang real. Maka jawaban nomor 1 adalah reliabilitas adalah 0,96. 96. Apa artinya 96? Cek di dalam sistematika pelaporan. Pak. Sangat baik, Pak. Baik, Pak. Sangat baik, Pak. Sangat baik, Pak. Baik, Pak. Nah, angka-angka ini itu tidak bisa dituliskan begitu saja, melainkan harus dimaknai. Apa makna dari 0,96 ini? Lihat rujukannya yang mana. Reliabilitasnya adalah sangat baik. Berarti apa kesimpulannya? Item-item dalam instrumen itu adalah secara umum adalah sangat baik kualitasnya. Kenapa? Karena nilai reliabilitasnya secara real itu mendekati 1 atau 0,96. Nanti di laporan Anda tidak boleh menuliskan hanya 96 saja.
Tapi harus dibahasakan. Kenapa dia 96? Apa maknanya 96 tersebut? Baca kembali referensi, lihat pemaknaannya. Nah, dengan membaca seperti ini, Anda sudah mengetahui bahwa Anda telah menyelesaikan jawaban nomor 1. Ya, Anda sudah menyelesaikan jawaban nomor 1, yaitu 0,96. Sudah, berarti nomor 1 sudah terjawab. Hanya di sini, jawaban itu adalah bukan hanya jawaban berdasarkan angka saja, melainkan harus dinarasikan. Kenapa dia 0,96, apa maksud dari 96 itu, Anda harus bahasakan. Dengan demikian nomor 1 sudah terbaca. Ya, real RMSM-nya itu sudah sebesar 0,96. Artinya sangat baik instrumen ini. Item-item di dalamnya sudah sangat baik. Selanjutnya yang diminta yang kedua apa? Yang kedua adalah masalah konsistensi person, atau konsistensi person itu adalah terkait dengan reliabilitas. Reliabilitas dari person. Berarti apa person? Berarti ada di atasnya. Kita tinggalkan item, kita naik kepada person. Ini dia. Nah, lihat. Konsistensi person itu dilihat pada person reliability-nya. Sama juga cara bacanya, tetapi dengan melihat tabel yang ada di atas juga, yaitu adalah real dan model. Yang mana diambil? Yang real, Pak. Real, Pak. Real, Pak. Dari tabel ini, Anda mendapatkan informasi bahwa tabel person reliability-nya itu sebesar berapa? 0,67. 0,67, Pak. Ini apa konsistensi personnya? Cukup baik, Pak. Cukup baik, Pak. Anda semua itu 66 orang kemarin yang mengisi, itu cukup baik. Artinya apa? Responden Anda itu secara konsisten, nggak mereka menjawab, itu hanya bisa mendapatkan 0,67. Artinya apa? Cukup baik. Kalau cukup baik itu berarti orang-orangnya masih sebenarnya kurang bisa diharapkan. Orang-orangnya cenderung belum memuaskan secara angka. Harusnya dia di atas 0,75 yang bagusnya. Kalau 0,67 berarti kualitas orang-orangnya itu masih diragukan. Ya, yang mana itu orang-orangnya? Ya 66 orang kemarin, tapi ini dilihat secara keseluruhan. Jadi itemnya bagus, tapi orang-orang yang mengisi nggak cukup bagus. Gitu. Jadi kalau Anda punya kue, punya cake Anda enak, tapi kasih rasa sama orang yang nggak bisa membedakan kue enak dengan nggak enak. Gitu. Ya. Jadi ada kue yang sangat terkenal, orang yang mahir, orang chef, bahkan orang-orang awam itu mengatakan kue itu enak. Ya, reliabilitas 0,96, sangat enak lah bahasanya. Tapi dikasih sama orang yang nggak bisa bedain. Ya, dia orangnya gimana kuenya, cukup enak. Padahal kuenya itu enak sekali. Nah, cukup enak itu karena kenapa? Dia nggak bisa merasakan, dia tidak punya pengalaman, dia nggak punya keterampilan dalam membedakan kue yang enak dengan yang nggak enak atau bahkan sangat enak. Nah, itulah orang-orang yang masalah konsistensi itu sendiri. Makanya di sini jangan kaget nanti kalau misalnya kalian punya instrumen kalian bagus, tapi orang-orangnya nggak bagus. Ya, itu ada banyak faktor kenapa bisa orang-orang itu nggak bagus. Tapi secara statistik bisa dideteksi di sini. Orang-orang tersebut ketika kita kasih instrumen, ternyata mereka tidak cukup baik meskipun instrumennya bagus. Berarti dengan demikian item nomor 2 atau pertanyaan nomor 2 di analis data itu sudah bisa terjawab. Ya. Jadi sama saja, yang membedakan adalah satu person, satu item. Clear ya, 2 nomor hasil analisis. Clear, Pak. Yang ketiga, apa yang diminta? Keseriusan saat pengisian instrumen. Saat pengisian instrumen.
Ada yang disebut dengan konsistensi person, ada yang disebut dengan keseriusan. Konsisten itu orang yang cenderung akan menghasilkan keseriusan juga. Ya. Jadi kalau orang tuh dikasih makan, jadi cerita cake lagi, cerita kue kembali ya cake. Kalau orang-orang yang diberikan cake itu dikasih kue dan dia bilang ini cukup enak, maka kalau dia dikasih lagi, dia akan cenderung menjawab yang sama. Nah, itu artinya konsisten itu. Dia tidak akan mengatakan bahwa ketika satu kali dikasih makan, dia bilang akan cukup enak, terus dia bilang lagi ini nggak enak. Dia itu artinya apa? Tidak konsisten. Tapi kalau konsistensi itu adalah dia cenderung untuk mengatakan itu cukup enak di berbagai kesempatan. Ya. Nah, bagaimana dengan keseriusan? Keseriusan itu tidak dilihat dari sini. Meskipun ini adalah person, tapi keseriusan itu adalah tidak dilihat di sini. Melainkan di mana? Melainkan adalah di person raw score to measure correlation. Artinya apa? Pada tabel ini mengukur keseriusan. Apakah orang-orang yang mengisi instrumen itu serius dalam mengisi instrumen atau tidak? Cara mengeceknya adalah dengan melihat Cronbach alpha KR20 person raw test reliability-nya. Berapa nilainya? 0,69. Artinya apa? 0,69. Baik, Pak. Cukup baik, Pak. Apa? Orangnya cukup baik. orangnya cukup serius, tapi tidak serius. Artinya tidak sangat serius, tidak serius. Jadinya cukup itu di tengah-tengah. Cukup itu di tengah-tengah. Enggak tidak serius juga tidak, serius pun juga enggak. Jadi di tengah-tengah jatuhnya. Berarti di dalam 66 orang itu yang isi instrumen, ini inputnya 66%, itu cenderung banyak orang yang antara yang serius dengan nggak serius itu sama-sama besar. Kalau 66 dibagi 2 itu berapa itu 66 bagi 2? 33. 33, Pak. Ada 33 orang yang serius, ada 33 orang nggak serius. Makanya nilai tengahnya itu adalah 0,69. Di tengah-tengah cukup itu. Nah, berarti di antara Anda yang mengisi kemarin itu 66 orang. Itu ya setengah-setengahnya itu ada yang serius, ada yang enggak. Jadi campur lah. Jadi kita ambil tengah-tengahnya begitu. Nah, saya kira Anda sudah cukup jelas ya bahwa ini adalah masalah konsistensi dan ini adalah masalah keseriusan. Bisa jadi nanti instrumen Anda itu ada reliabilitasnya 0,40. Artinya responden itu nggak banyak serius. Ya, tidak terlalu banyak serius di situ. Ya, berarti apa? Berarti Anda mungkin saja nyebarnya itu tidak maksimal. Makanya perhatikan baik-baik, perhatikan secara teknis, bagaimana nanti Anda menyebarkan, supaya nanti kelihatan bahwa orang itu serius. Salah satunya cara itu adalah dengan memberikan penguatan dulu sebelum menyebarkan instrumen. Kasih tahu yang benar. Jangan asal isi sembarang, tolong diisi dengan serius. Nah, tapi kalau hanya ngambur aja instrumennya, nah, itu belum tentu mereka akan mengisi dengan serius. Jadi kasih tahu tujuan mereka mengisi instrumen ini apa. Bagaimana dengan perlindungan datanya mereka. Jangan sampai datanya tidak digunakan, tidak diamankan. Nah, mereka yakin dia tidak serius itu, karena mereka tidak mungkin saja berpikir, oh nanti data saya diapa-apain. Karena dia merasa ragu, makanya dia isi sembarangan aja. Nah itu makanya harus kasih tahu respondennya situasinya bagaimana, supaya mereka percaya, supaya mereka serius dalam mengisi. Karena ini semua terbaca. Oke, 1, 2, 3 sudah saya jelaskan.
Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk ke 4 dan 5. Cukup mungkin, Pak. Saya Jelas? mungkin ingin bertanya. Ada, silakan. Baik, Pak. Nama saya Indri Kaporina, NPM 2019-015178 dari kelas R5B. Saya ingin bertanya, Pak. Ketika di konsistensi person reliability-nya bisa nilainya itu kurang, Pak, rendah, itu kesalahannya terletak di pas pengisian di skornya itu atau memang dari sananya gitu, Pak? Dari pengisian respondennya. Terima kasih, Pak. Ya, kalau Anda dapatkan skor Anda rendah, berarti itu kesalahannya itu bisa berasal dari yang ngasih instrumen dan yang ngisi instrumen. Tergantung, bisa dilihat dari mana. Tapi pada umumnya, kesalahan itu biasanya itu ada pada yang memberikan instrumen. Kenapa orang yang memberikan instrumen itu disalahkan dalam hal ini? Karena yang memberikan instrumen itu adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan instrumennya. Kalau Anda punya instrumen, Anda harus bertanggung jawab dengan instrumen Anda. Caranya bagaimana? Anda punya tanggung jawab untuk menjelaskan tujuan dari pengisian instrumen itu, supaya yang mengisi instrumen itu menjadi serius. Nah, kalau Anda nggak kasih tahu ini tujuannya apa, asal ngasih aja instrumennya, tolong isi ya. Nah, mungkin Anda bilang kayak gitu, apaan sih disuruh isi ini? Nah, itu makanya mereka berpikir ragu-ragu mengisi, agak sedikit nyeleneh ngisinya sembarangan. Kenapa? Karena mereka merasa ini nggak penting. Gitu. Jadi tujuan pertama itu Anda harus pastikan bahwa ketika mereka mengisi, mereka tahu tujuan mengisi ini apa. Anda perlu terbuka, Anda perlu transparan dalam menjelaskan itu. D atau K, tolong ya ini dibantu. Insya Allah informasi dari kakak saya rahasiakan. Nama kakak tidak akan saya laporkan. Semua ini tujuannya hanya untuk penelitian saya saja, tidak untuk dibawa keluar, tidak akan mempengaruhi ataupun membuat nama baik kakak tercemar dan lain sebagainya. Nah, sampaikan baik-baik. Kalau mereka mengerti tujuannya, mereka tahu arahnya, maka mereka cenderung akan mengisi dengan serius. Tapi kalau Anda tidak menjelaskan dengan detail, maka mereka cenderung akan mengisi tidak serius. Gitu. Artinya, itu menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, ada masalah pada skala Anda. Skalanya apa? Skala Anda bisa saja itu tidak bagus. Tidak bagusnya itu mungkin apa? Mungkin karena terlalu panjang. Anda buat skala instrumen itu, skalanya misalnya 50 nomor. Nomor 1 sampai dengan nomor 20 masih enak dia mengisi. 20 ke atas dia udah capek. Karena membaca terus, pertanyaannya mungkin tidak jelas, makanya dia mengisi asal aja. Ya. Coba Anda bayangkan kalau Anda itu ujian tengah semester atau ujian UPM. Lihat soal yang sedikit dengan soal yang banyak, semangat yang mana? Kalau misalnya Anda buat instrumen, soalnya sampai dengan 100, itu orang akan cenderung sudah lelah duluan. Dia akan secara psikologis akan mundur, psikologisnya. Kenapa? Karena dia udah down duluan melihat soal kalian tuh yang 100 nomor itu. Ini kapan selesainya diisi? Padahal dia tidak ada kewajiban untuk ngisi itu. Gitu. Mengerti maksud saya? Mengerti, Pak. Orang itu dia udah down duluan, dia udah kena mental duluan, melihat soal 100 tanpa dia nggak tahu ini tujuannya apa, asal isi aja, yang nyuruh juga tidak jelas, ya, maka dia akan cenderung menjawab soal-soal pada bagian awal dengan serius, selebihnya diacak-acak aja, asal jawab aja. Nah itu menimbulkan apa? Nilai lomba alpanya jatuh. Ya, karena apa? Karena orangnya tidak konsisten, juga tidak serius dalam mengisi. Nah, itulah yang disebut dengan keterkaitan antara konsistensi dengan keseriusan. Boleh saja mungkin dia serius, tapi itu hanya pada nomor-nomor awal. Anda punya 100 misalnya. Dia hanya serius pada 1 sampai nomor 15. Nomor 16 dia mulai capek. 17 semakin capek.
Akhirnya apa? Daripada nggak diisi sembarang aja. Nembak-nembak aja. Toh pada akhirnya pilihan ganda juga kan, angket Anda kan semacam pilihan ganda ya. Dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Jadi dia asal silang aja di situ. Makanya kejadian seperti itu. Yang bertanya jelas ya? Ya, sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Jadi, maaf Pak, solusinya misalnya udah di coding tapi hasilnya sangat rendah di konsistensi respondennya, berarti harus nyebar angket lagi gitu Pak? Ya belum tentu, tergantung itemnya itu nomor berapa tuh. Kan ada 20% batas ambang batasnya, threshold-nya 20%. Itu cukup sudah bisa membuktikan bahwa banyak nanti item-item Anda yang akan rusak. Gitu. Karena orangnya nggak serius, ya pasti itemnya pasti kena. Gitu. Iya, baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut nomor 4 dengan nomor 5. Nomor 4 itu apa yang diminta? Item yang tidak valid. Yang tidak valid, Pak. Item yang nggak valid. Nah, ini dia yang membuat Anda apakah mengulang atau tidak. Ya. Apakah mengulang atau tidak. Apakah mengulang atau tidak itu bisa dilihat pada nomor 4. Ya. Itu kelihatan dengan jelas itu. Ya. Bagaimana perlukah Anda turun ke lapangan kembali atau misalnya sebaliknya Anda nggak perlu. Karena kenapa? Perlu tidaknya itu adalah Anda perhatikan. Apakah di situ butir itemnya itu melebihi ambang batas 20% yang nggak valid, atau misalnya kurang dari 20% yang nggak valid. Caranya bagaimana? Caranya ya, nomor 4 itu adalah item yang nggak valid. Item nggak valid itu bagaimana nyarinya? Tetap klik output table, kemudian cari di situ item fit order. Ya. Jadi perhatikan, output table nomor 10, item fit order. Kita klik. Ini dia tabelnya. Item fit order. Ya, item fit order. Nah, apa itu item fit order? Ya. Item fit order itu adalah untuk menunjukkan apakah item-item yang sedang kita investigasi itu memang dari keseluruhan itu ada nggak yang nggak valid. Ya. Nah, sebagai acuan, Anda dapat melihat acuannya di sini. Ya, acuannya, ini perhatikan. Ada yang disebut dengan kalibrasi item atau skala. Maksudnya apa? Di sini kita harus melihat apakah item-item yang di dalam item ataupun person itu sudah benar secara konvensional. Jadi ketika Anda cari item-item nggak valid itu, sebenarnya Anda mencari atau menentukan kebenaran konvensional dari nilai penunjukan alat ukur. Kalau misalnya nilai, perhatikan outfit MNSQ-nya, itu berada pada rentang 0,50 sampai dengan 1,50, itu itemnya berarti bagus. Ya, sebenarnya yang di atas ini juga masih bisa digunakan, tapi usahakan nilainya itu nggak boleh kurang dari 0,50 atau lebih dari 1,50. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan kondisi yang baik untuk pengukuran.
Jadi saya akan tunjukkan tabelnya, Anda perhatikan mana yang di bawah 0,50, mana di atas 1,50. Nah, sekarang kita kembali ke detailnya. Ya, kita kembali ke detail. Yang diminta apa nilainya? Nilai outfit. Ini outfit. MNSQ, Pak. MNSQ, yang ini outfit NSQ. Sekarang Anda periksa sampai ke bawah, mana di sini yang 0,50 ke bawah dan 1,50 ke atas. Nomor 12, Pak. 251. Item 13 sama item 16. Item 13 sama Pak. 16, Pak. Sama Item 16. 13 sama item 16. Oke, nomor 13. Nomor 16. Mana lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berarti dari 20 item, itu yang nggak fit berapa? 2, Pak. Berarti yang ini berapa? 18. Jadi misalnya si pengembang instrumen itu memiliki 20 butir sebagai contoh di sini. Setelah diuji cobakan kepada 66 responden, ternyata diketahui outfit MNSQ-nya adalah 2 item, yaitu item nomor 13 dan 16 yang outfit. Outfit itu nggak valid. Kenapa? Karena nilai dari outfit MNSQ-nya di atas 1,50. Dan tidak ada yang di bawah 0,50. Andai kan kalau ada yang di bawah 0,50, berarti dia ikut juga nggak valid. Tetap terbaca outfit. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, berarti hanya 18 item saja yang bisa kita gunakan untuk penelitian lanjutan. Kalau mau digunakan kembali instrumen ini, maka buang nomor 13, buang nomor 16. Kenapa? Karena dia outfit. Tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena dia outfit. Nah, tidak outfit itu bermakna dia tidak mengukur apa yang kita mau ukur, karena jawaban responden itu cenderung tidak konsisten pada nomor 13 dengan nomor 16. Sehingga kalau nanti misalnya kita punya 20 item yang kita mau ajukan, setelah diuji coba cuman 2 yang nggak valid, berarti kita hanya memiliki 18 item pada akhirnya. Berarti finalnya ada 18 item. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan 18 item ini saya mengulang? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Kenapa? Pak. Tidak, Pak. Karena masih di bawah 20%, Pak. Kalau 20 butir itu berapa persen sehingga dia harus mengulang? Berapa butir? 4, Pak. Artinya kalau Anda mau lulus mata kuliah, berarti dari 20 butir ini nggak boleh ada yang lebih dari 4. Nggak boleh ada yang lebih dari 4 butir. Artinya apa? Dari 20 butir ini, Anda boleh gugur berapa? Maksimal? 4. Kalau Anda lebih dari 4, berarti Anda harus ulang data Anda. Berarti tidak bagus. Skalanya nggak bagus. Ya, skalanya tidak bagus. Kenapa? Anda punya konsep 20, punya item 20, tapi yang gugur 5 misalnya. Berarti sisa 15. Ya nggak lulus lah. Ulang lagi, turun ke lapangan lagi. Kenapa? Itemnya nggak bagus. Jelas? Oh, jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, cukup melihat ini saja. Ibu bertanya, Pak. Silakan. Kan waktu itu Bapak bilang minimal itemnya 30. Misalkan saya bikin 30 dan dicek di sini ada 4 yang nggak bisa, itu saya nambah lagi item harus 30 atau buat yang 26 itu aja? 30 itu untuk uji coba saja. Nanti kalau misalnya dia berapapun ya itu hasil akhirnya. Oh. Jadi Anda buat 30 minimal. Ya, kalau 30 itu kan minimal 6 butir yang maksimal ya. Yang bisa digunakan.
Nah, kalau misalnya hanya 27 lah misalnya. Ya, enggak apa-apa, karena kan Anda sudah di threshold-nya 30 Anda uji cobakan. Beda cerita kalau Anda uji coba 29 butir, nah itu berarti nggak bisa itu. Usahakan 30 butir minimal. Jadi kalau 30 butir itu maksimal Anda boleh gugur berapa? 6. 4. Kayaknya 6. Ya, 6. Di atas 6 Anda nggak lulus. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti nomor 4 sudah terjawab. Sekarang nomor 5 apa yang diminta? Person yang misfit. Person yang misfit dengan item yang misfit sama saja. Ya. Yang diperhatikan adalah nilai apa? Outfit MNS. Outfit MNS key-nya yang diperhatikan. Tapi ngambilnya bukan di mana? Ngambilnya bukan di item lagi, tapi digeser di sebelahnya. Ini kan yang item. Bisa lihat? Bisa, Pak. Kalau ini item, maka yang person adalah di sebelahnya. Ya, yaitu nomor 6. Ya, di sebelahnya item itu item fit order, di sini person fit order. Klik itu. Klik itu maka hasilnya juga keluar. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah sama. Ini dia. Nilai apa yang diambil? Nilai? Berapa ambang batasnya? 0,50 sampai 1,50. Sekarang perhatikan, ini saya tarik garis ke bawah nih. Ya, tarik garis ke bawah. Sekarang Anda cek dulu. Berapa? Nomor berapa saja? 31, 14, 31, 31, 14, 52, 61, 16, 16, 50, 50, 59, 38. 19. Sekarang catat dulu di kertasnya. Sudah? Periksa ini di bawah ini. Ada lagi nggak? Ke bawah ada? 13. Ada, Pak. 13, 14, 57, 12, 39, 23 ya. Udah. Berapa orang jadinya? Tiga 13 orang. Sudah catat nomor-nomornya? Sekarang Anda sudah catat nomor-nomornya ya. Nah tentunya di situ kita sudah mengantongi kode-kode dari nomor urut personnya. Sekarang kita cek siapa orang-orangnya. Cek siapa orang-orangnya yang apa? Yang tidak konsisten ya, dari kelas A maupun kelas B. Harus kita tandain orangnya.
Oke nih, ya, saya coba tunjukkan kepada Anda. Siapa orang-orangnya? Nomor berapa tadi? Mulai dari nomor berapa? Nomor berapa? 31, Pak. 31. Oke. Lagi. 14. Terus? Nomor 57. Nomor 12. Nomor 29. 23. 3, Pak. Berapa orang tuh semuanya tuh? 13. Berapa? 13. 13. Oke. Jadi di sini sangat jelas sekali ya, orang-orang yang apa? Yang dianggap outfit, ya. Yang dianggap outfit. Ada kelas A, ada kelas B. Outfit itu artinya apa? Orang-orang yang cenderung memberikan jawaban tidak konsisten. Inilah orang-orangnya. Febriana, Putri, Krismo Niktasari, Risyad, ya, Aminati, Silvi, Muzaki, Pungki, Suci, Siti Aisyah, Indri Kaporina, Rismayanti, Muhammad Agung. Cenderung jawabannya itu tidak konsisten. Ya. Pola jawabannya tidak konsisten. Nah, juga ada faktor ketidakseriusan. Nah, itu nanti bisa dicek nanti, tapi saya tidak akan bahas sekarang, memang ada cara mengeceknya. Ini hanya untuk keperluan S1. Keperluan sampai dengan S2 nanti, S3 nanti Anda akan lebih detail lagi. Orang-orang ini ketika diberikan skala, mereka cenderung akan menjawab secara tidak konsisten. Ya, mungkin main-main, mungkin ada hal sambil kerja yang lain misalnya, itu bisa terjadi di situ. Atau mungkin dari segi pertanyaannya dia nggak pernah ngalamin, sehingga jawabannya itu menjadi ambigu. Misalnya pertanyaannya kan tentang intimasi, tentang hubungan dengan lawan jenis. Nah, bisa jadi orang-orang tersebut punya apa? Dia tidak punya hubungan dengan lawan jenis, nggak punya pacar, makanya dia nggak bisa jawab. Gitu. Jadi ketika ditanya, bagaimana perasaan kamu kalau kamu punya pacar, dia nggak bisa jawab karena bahkan nggak pernah punya pacar. Gitu. Sama seperti halnya kamu tanya, gimana sebenarnya Pulau Seribu itu, cantik nggak Pulau Seribu itu? Berarti pulaunya ada 1000 ya? Gimana keadaan di sana? Nah, tanya sama orang yang nggak pernah ke sana, jadi nggak bisa jawab. Makanya jawabannya nggak valid. Nah, makanya perhatikan, item Anda itu bisa saja instrumennya itu nggak bagus. Nah, bagusnya kenapa? Karena yang ditanyakan itu tidak pernah dialami oleh respondennya. Sebagai contoh misalnya, Anda tanya sama orang yang masalah banjir Jakarta misalnya. Kalau musim hujan Jakarta banjir.
Anda tanya sama orang nggak pernah kebanjiran, dia nggak bisa jawab itu bagaimana situasi banjir. Makanya itemnya nggak valid, gitu kan? Waktu banjir saya sedih, saya sangat sedih. Gitu. Saya merasa sangat kesulitan. Nah, karena dia nggak pernah banjir, dia merasa gimana sih? Paling dia cuma berusaha untuk berempati dengan apa? Dengan orang-orang yang banjir. Tapi secara pengalaman dia nggak punya, makanya jawabannya nggak valid. Orangnya menjadi old fit. Ya. Nah, kita nggak tahu nih Febriana, Putri, Krismon dan teman-temannya ini kenapa nggak valid. Ya. Perlu didalami. Nah, tapi kalau Anda gunakan software ini, Anda bisa deteksi orang-orang tersebut. Anda bisa deteksi orang-orang tersebut, kenapa mereka outfit. Nah, ini ketahuan di sini orang-orang. Makanya data Anda itu simpan. Simpan data Anda supaya apa? Supaya ketahuan mana orang-orang yang nggak valid. Ya. Tinggal di Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor. Coba kita cek ya, Febriana, perempuan, Jakarta. Ya. Febriana. Jadi kita pegang perempuan P, kemudian Jakarta. Mari kita cek nomor berapa? Nomor 12. Mana tadi datanya? Kembali. Ini output table. Nomor berapa tadi? 12. Nomor berapa? 12 ya? 12. Benar ya? Ya Pak, 12 Pak. 12 apa 12? 12 F female ya? Benar ya? Iya Pak. Female. Benar, Pak. B. Apa artinya B? Kelas B. Kelas B itu umurnya ya. Ya kelas B itu kelasnya kelas B ya. Kelas B, Ya, kemudian Pak. tinggal di J, Jakarta ya. Jakarta. Iya Pak. Nah, itu dia, kalau Anda lihat kode ini, harusnya Anda tahu, oke ini F, female, perempuan. Tinggalnya di umur kelas dari kelas B, tinggal Jakarta. Nah, tinggal Anda cocokkan namanya yang mana. Periksa Excel-nya. Nah, periksa Excel-nya, oh ya benar. 12, perempuan, tinggal Jakarta, kelas B. Ya. Makanya data ini nggak boleh hilang. Supaya untuk apa? Supaya Anda untuk ngecek orang-orang ini. Ya. Nah, ternyata banyak perempuan yang nggak terlalu serius ngisi instrumen kemarin. Ya, tapi tak apa-apalah. Nanti kita ini bukan melihat siapa yang bagaimana, tapi ini ketahuan orang-orang. Terlepas nanti bagaimana hasilnya, ya nanti kita cek. Ada cara ngeceknya juga. Tapi saya tidak akan ajarkan pada pertemuan hari ini, karena pertemuan hari ini sampai nomor berapa? Sampai nomor 5 saja. Sebenarnya banyak, cara membacanya itu banyak. Nah, cukup tahu di sini ada Febriana sampai dengan Agung itu kemarin tidak fit dalam instrumen ini. Nah, jadi dari 66 orang yang mengisi kemarin, kenapa reliabilitasnya kurang? Karena ada orang-orang ini. Gitu. Jadi sebenarnya instrumennya itu kalau orang-orang dikeluarkan, ini mereka ini nggak diikutkan, bisa jadi nanti reliabilitasnya itu menjadi bagus. Jadi istilahnya itu kalau kita punya kebun yang hamanya itu ini, hama-hama itu ini, hamanya gitu. Jangkriknya itu yang ini. Ya. Jadi mereka ini akan mempengaruhi jawaban secara keseluruhan. Karena ada mereka inilah, maka nilainya tidak terlalu tinggi, jadi cukup reliabilitas, konsistensinya menjadi cukup, keseriusannya menjadi cukup secara kelas, secara keseluruhan. Kenapa? Karena masih ada data-data ini. Kalau data ini dihilangin, orang-orang ini nggak diikutkan, misalnya kita mau kembali menyebar instrumen, orang-orang ini nggak boleh diikutkan, karena cenderung tidak serius. Jadi mereka itu harus dikeluarkan. Kamu nggak boleh lagi ngisi instrumen saya, karena kamu di instrumen sebelumnya itu nggak serius. Ya, kalau misalnya memang kita akan mengambil keputusan tertentu, gitu. Nah, bisa jadi juga ketika mengisi instrumen, ya penjelasannya tidak serius. Nah, makanya kemarin itu saya tidak kasih penjelasan. Saya bilang tolong diisi ya.
Nggak tahu tuh di situ seperti apa. Nah, mungkin itu adalah kesalahan juga dari yang ngasih tahu, yang memberikan instrumen. Tidak dikasih tahu dari Febriana dan Muhammad Agung itu, sampai Muhammad Agung itu nggak tahu tujuan yang ngisi instrumen itu apa. Ini tugas kuliah, pelatihan saja, misalnya nggak perlu dijawab secara serius. Nah, mungkin ada pemikiran seperti itu. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Bisa kita cek di softwarenya, nanti ada cara mengeceknya juga. Tapi lagi-lagi itu bukan ranah kita malam ini. Anda hanya 1, 2, 3, 4, 5 sebagai bagian laporan Anda. Ya, jadi tolong nanti Febriana, Muhammad Agung, ini di Excel saya Anda sudah saya tandain. Ya, Anda sudah saya tandain. Dari sekian banyak nanti mahasiswa yang ada di sini. Ya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan sebelum kita akhiri. Silakan. Ya Pak, semua tanya Pak. Silakan. Jadi Pak, dari yang tadi, jika misalkan item-item kita yang gagal lebih dari, dan juga dari misfitnya itu ya Pak. Jadi ketidaktepatan responden dengan skala yang kita berikan seperti itu Pak. Seperti contohnya tadi kan saya juga cukup terpukau ya dengan programnya. Saya tidak pernah punya pasangan dan saya mendapati skala tentang intimitas apa yang Bapak berikan tentang hubungan itu. Jadi ketidaksesuaian responden bisa menghasilkan responden yang mid-fit. Jadi kalau kita itemnya salah, tidak valid lebih dari 6, kita juga perlu melihat dari respondennya. Jadi kalau respondennya mid-fit, kita tidak lagi memberikan kepada responden yang mid-fit tersebut gitu Pak. Ya, kalau misalnya saya tidak memberikan ketentuan respondennya berapa persen ya, jadi yang saya tekankan itu instrumennya. Kalau saya perketat lagi, sampai dengan person, itu nanti Anda ada kelabakan itu. Misalnya, item nggak boleh 20%, person juga nggak boleh 20%. Tapi di sini saya nggak kasih gitu Anda. Saya tuh udah paling demokrasi sama Anda semua itu. Makanya saya nggak pernah bebankan Anda dengan kriteria yang tajam seperti itu. Kalau Anda kuliah di jurusan BK yang lain, itu mereka ketat sekali, bahkan cuma 10%. 10% nggak boleh gugur dari item, 10% nggak boleh, 10% nggak boleh outfit, 10% orangnya juga nggak boleh outfit. Gitu. Nah, tapi di sini saya tidak menekankan person, yang saya tekankan itu hanya item saja. Jadi Anda fokus sama item saja. Kalaupun itu adalah person, outfit yang saya ajarkan, itu sebagai pengetahuan Anda bahwa tidak hanya item yang bisa dicek, orangnya pun juga bisa dicek. Nah, buktinya apa? Buktinya di situ ketahuan. Orang yang nggak pernah pacaran, pasti outfit. Ya, kenapa? Karena dia nggak pernah bisa jawab itu, gitu. Dia nggak pernah bisa jawab gimana rasanya pacaran, gimana punya pasangan. Makanya dia outfit. Mau bohong-bohong gimana pasti ketahuan di softwarenya. Nah, makanya saya bilang sama Anda, rugi sekali Anda itu kalau misalnya Anda belajar hal yang seperti ini. Karena ini keterampilan. Jadi yang Anda pelajari ini keterampilan teknis, bukan teoritik. Kalau Anda belajar mata kuliah yang lain, itu teori semua itu. Anda baca di buku udah selesai. Tapi kalau Anda belajar seperti ini mahal. Gitu. Kenapa? Anda dapat informasi yang sangat berharga. Anda deteksi. Dari sekian banyak mahasiswa itu, ternyata ada orang yang begini. Tergantung instrumennya, Anda mau cari apa di situ. Yang penting Anda tahu manualnya. Manual itu cara mengoperasionalkan. Tinggal Anda buat instrumennya. Saya ingin cari masalah motivasi, maka yang keluar itu nanti hasil motivasi. Gitu. Makanya penarikan instrumen, kisi-kisi, indikator, penulisan item, itu harus terstruktur, harus dikonsultasikan, harus betul-betul dikonsultasi supaya apa hasilnya bisa diterima. Gitu. Nah, itu instrumen yang sebelumnya itu kan sudah saya buat, sudah diuji cobakan berapa kali, hasilnya tetap konsisten, 0,90 ke atas. Nah, Muzaki punya pasangan enggak? Tidak pernah, Pak.
Makanya kan Anda ketahuan kan, Anda di situ tadi di software-nya Anda termasuk orang yang ketika dideteksi Anda outfit. Tapi itu bukan berarti Anda salah, tidak. Karena memang instrumennya menyasar orang yang nggak punya pengalaman intimasi, nggak pernah punya pasangan. Ya salah instrumennya, kenapa dikasih sama orang yang nggak pernah pacaran misalnya, atau nggak pernah punya pasangan. Ya jelas lah pasti orangnya nggak outfit. Nah pelajarannya apa? Kalau Anda nyebarkan, tanya-tanya dulu orangnya. Seperti contoh tadi, korban banjir. Anda ngasih orang yang nggak pernah kebanjiran, ya nggak bisa lah, gitu kan. Makanya kalau misalnya lihat instrumen Anda, apa yang akan Anda cari? Oh ya, saya cari tentang motivasi, misalnya orang-orang yang mengunjungkan coffee shop. Misalnya Anda ini survei coffee shop. Nah, yang Anda tanya orang nggak pernah pergi coffee shop, gimana nggak bisa jawab lah. Makanya pastikan orang-orang itu memang punya pengalaman di situ, baru Anda bisa tanya. Kalau nggak bisa, kalau nggak ya nggak pasti outfit. Kayak kasus tadi itu yang beberapa orang tadi itu, dari Agung sampai Febrianti itu. Ya. Jadi perhatikan itu. Jadi sekarang itu saya nggak kasih tekanan kepada Anda. Saya tuh udah paling rendah sama Anda itu. Mungkin cuma di Unindra ini yang paling santai lah saya rasa kalau kuliahnya. Kenapa tekanannya nggak ada? Pressure-nya itu biasa-biasa aja. Ya, makanya saya kasih waktu apa? Cuma 20%. Itu sudah banyak sekali 20% itu. Jadi kalau Anda buat 30 butir, ya nggak boleh lebih dari 6 lah. Anda buat. Nah, itu sudah maksimal untuk saya kasih toleransi. Kalau ada yang buat kemudian lebih dari 6, ya nggak lulus lah. Ngapain dia ikut mata kuliah ini kalau dia saja buat instrumen nggak becus gitu kan. Ya harus buat serius gitu. Halnya Anda mahasiswa BK, kalau mahasiswa yang lain wajar mungkin misalnya dia karena nggak belajar. Tapi kalau Anda sudah belajar terus buat instrumennya malah lebih banyak nggak valid, itu kan jadi pertanyaan. Ini kuliahnya gimana? Kuliahnya ini tidak jelas. Kalau misalnya ini mau Anda jurusan bahasa Inggris, suruh buat konstruksi instrumen, wajar karena dia nggak belajar, nggak ada mata kuliahnya itu. Jadi mereka mungkin merasa ya tidak punya keterampilan. Tapi kalau Anda sudah kuliah atau semester, ya masa 30 butir Anda buat jelek semua. Nah, makanya saya bilang konsultasikan, cari dosen yang bisa bimbing Anda. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba Anda konsultasi, dosennya bilang, ya udahlah, jalan aja. Anda merasa senang di situ, jangan. Harusnya Anda merasa rugi. Kenapa? Dosennya terlalu mudah meng-ACC. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pembodohan. Anda dibodoh-bodohin gitu. Ini udah bagus. Padahal sebenarnya belum tentu, karena data lapangan belum tentu. Apa yang Anda buat, perhatikan karakteristik responden Anda. Makanya kan kejadian tadi kan, orang nggak pernah pacaran, tiba-tiba dikasih instrumennya. Ya nggak valid lah orangnya. Nah, sudah saya kasih tahu gitu kan. Perhatikan betul itu kalau Anda membuat instrumen. Konsultasikan, baca jurnalnya, baca referensinya, ulas sedemikian rupa. Nah, baru Anda kerjakan. Karena itu adalah modal. Nanti kalau ada penelitian, begitu juga caranya. Jelas yang bertanya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain lagi, silakan. Bapak, saya ingin bertanya. Silakan. Saya sudah mencoba untuk mengcoding datanya, tapi data punya saya itu di bagian reliabilitas item dan personnya itu ada kata non-ekstrim and ekstrim, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Non-ekstrim dan ekstrim itu adalah kondisi di mana orangnya itu memang mengisi jawaban itu semuanya rata jawabannya. Misalnya sangat setuju, semuanya sangat setuju. Jadi ekstrim person itu adalah orang-orang yang outfit. Jadi dia abaikan saja, ya. Tetap rujuk tabel reliabilitas dan ininya person dan itemnya. Sebenarnya kalau dibaca itu ada orang yang kalau jadi gini, dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir 20 nomor ya misalnya, itu dijawab semuanya sangat setuju. Itu ekstrim itu. Ngerti maksud saya? Iya Pak, mengerti. Jadi kalau orang dikasih jawaban semua, misalnya gini, kamu saya kasih 10 soal,
pilihannya A, B, C, D. Nah, dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu jawabannya semuanya sama. Kalau A ya A semua, kalau B ya B semua, makanya disebut ekstrim. Kok bisa ekstrim ya? Ekstrim itu kayak gitu. Nggak mungkin dong orang jawab itu semua jawabannya A. Makanya orang bilang itu ekstrim. Nah, ekstrim itu adalah orang-orang yang memiliki pola jawaban sama dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu jawabannya sama. Nah, kalau seperti itu orangnya bagus nggak? Kurang bagus ya, Pak. Bukan kurang bagus, memang nggak bagus. Ngapain kamu bilang kurang bagus? Ya nggak bagus lah. Masa dari nomor 1 dan nomor terakhir jawabannya semua sama A? Ya nggak mungkin. Sementara kamu buat skala itu adalah untuk melihat pola respon. Nomor 1 misalnya nomor 1 jawabannya A, nomor B jawabannya D, nomor 3 jawabannya D, kemudian nomor C. Jadi dia ada berpola itu, dia tuh pindah-pindah jawabannya. Kenapa? Karena opsinya harusnya beda. Manusia kan harusnya menjawabnya itu beda-beda karena pertanyaannya pasti beda. Nggak mungkin semuanya dari A sampai B, dari nomor 1 sampai nomor 20 jawabannya semuanya sama, kan nggak mungkin gitu. Ngerti maksud saya ya? Iya, ngerti, Pak. Jadi itu kamu berapa orang tuh non ekstrimnya? Coba lihat berapa orang non ekstrim. Ekstrim berapa orang? Ada nggak? Kamu lagi buka data kamu nggak atau nggak? Berapa ekstrim? Maaf Pak, cara membaca ekstrim dan non ekstrim itu seperti apa ya Pak? Kenapa? Cara membaca non ekstrim sama ekstrimnya itu seperti apa ya Pak? Sebab yang di data saya itu saya melihatnya yang summary of 30 measurement non ekstrim item Pak. Sebentar. Yang kamu punya itu apa? Ekstrim. Iya Pak, yang rehabilitas itemnya itu non ekstrim. Non ekstrim, iya itu. Tapi tabelnya muncul dua-duanya kan? Iya muncul Pak. Ya, kalau muncul dua-duanya ya itu berarti lihat aja itu situasinya itu. Ada kemungkinan datanya itu ya ekstrimnya terlalu datanya itu ekstrimnya itu belum kelihatan. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Maaf Pak, saya punya datanya Alvina, boleh saya kirim ke Bapak SSN-nya Pak? Screenshot-annya. Coba kamu sharing saya di sini, coba share screen aja. Kamu coba share itu screen situ, share screen. Maaf Pak, saya kan lagi record. Nah, saya udah kirim ke chat Bapak. Mana nggak ada chat-chat sini. Sudah Pak, sudah saya kirim. Tapi Bapak checklist satu Pak dari di WA. Kirim aja di chat sini. Ekstrim itu berarti ada yang jelek itu di data kamu itu. Makanya dia disebut dengan ekstrim. Ekstrim itu kan tidak bagus itu ekstrim. Ya pola jawabannya itu memang cenderung konsisten, satu jawaban aja. Kalau bukan bagus semua, ya jelek semua. Mana tuh datanya tuh? Saya share screen ya Pak, boleh Pak?
sebentar. Oh, nggak kayak gini, hasil yang di atasnya mana? Ini kan nggak kelihatan ini. Dia harus lihat data keseluruhannya, bukan cuma item, bukan cuma person. Jadi harus kelihatan tuh di atasnya mana tampilan anunya, tampilan datanya. Ini Pak, dia ada 2 file Pak. Yang pertama yang summary, sama yang satu lagi yang ini Pak. Ya, bukan ini yang di atasnya. Ini kan ada tuh, bukan yang ini. Saya kurang tahu Pak. Coba saya chat Alvinanya dulu ya Pak. Ini enggak, ini kan cuma screenshot-nya saja, bukan ini maksudnya. Ini nggak kelihatan ini yang mana yang ekstrim, mana yang nggak ekstrim. Maaf Pak, saya cuma men-screenshot yang di bagian itunya saja Pak. Oh iya, kan itu kan itu nggak ada informasinya. Yang pastinya itu ekstrim itu adalah ada orang-orang yang isinya itu yang nggak jelas gitu. Makanya kenapa kamu dapat ekstrim itu. Dan itu bukan saja hanya kamu, pasti juga yang lain juga bakal mendapatkan data seperti itu. Jangan kaget. Gitu. Jangan kaget maksudnya, jangan kaget, oh datanya gitu kan. Jangan kaget, itu normal aja itu terjadi. Ya karena apa? Salah satunya adalah terjadi terjadi situasi yang tidak diinginkan. Contohnya kayak gini nih, saya coba buka ya, biar Anda lihat. Oke, sebentar datanya. Ya, saya nggak punya data secara detail ya. Karena saya kalau buat itu tidak pernah dapat yang ekstrim itu. Ya. Jadi udah dari sananya itu memang ketika selalu melakukan uji coba itu selalunya jarang saya dapat ekstrim. Nah, itu Anda dapat ekstrim itu bisa jadi karena itu. Salah satunya itu adalah apa? Adalah situasi dari pengumpulan data Anda yang tidak maksimal itu. Makanya dia seperti itu datanya. Nah, coba kita cek dulu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, itu harusnya Anda hasilnya itu kayak begini. Lihat ini ya. Kan gini kan? Harusnya ada seperti ini ya ini. Berapa orang? Gitu. Artinya apa? Anda perhatikan di atasnya, yang di input itu berapa orang. Misalnya yang di input 362 person.
Artinya apa? Yang dimasukkan datanya itu 362 orang. Nah, dari 362 orang ini, ada 13 orang yang ekstrim. Ngerti maksud saya? Ya ngerti Pak. Kalau di saya ini minimum ekstrimnya 1%, 0,9% Pak. Nah, kalau mau tahu orangnya itu ya kamu cuman cek aja tuh. Maksudnya coba kamu cek. Nah, coba kamu buka output table, kemudian person fit. Sebentar. Nah, ini dia. Dia ada kayak gini nanti, maksimum. Jadi kamu cek, ya, kamu cek. Coba ya, output table, ya, ini person measure. Ngecek yang person measure ya, karena yang mencari orang yang ekstrim ya, orang ekstrim itu output table person measure. Buka ya, tek. Nah ini dia, lihat. Nah ini dia. Kelihatan kan? Ya kan? Iya Pak. Nah, ini maksimum. Maksimum, kalau minimum di bawah. Dia itu minimum turun ke bawah, kamu turun ke bawah itu dia pasti minimum. Hanya kasusnya bedanya ini maksimum. Nah, sekarang coba kamu catat nomor 58, 70, 79. Coba catat ya nomornya. Coba catat ya nomor 58, 70, 79. Sudah dicatat belum? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, sekarang kita cek. Sekarang kita cek. Kenapa dia maksimum? Nah, sekarang coba lihat. Saya cek ya, output table skalogram. Berapa tadi, nomor berapa? 58, 70, 79. Ya, coba kalian perhatikan. 58, 70, 79. Jawabannya semua apa? 5. Masuk akal nggak orang semua jawabannya 5? Nggak masuk akal, Pak. Enggak, Pak. Makanya disebut ekstrim. Orangnya itu berarti ngisinya serius apa enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Pak. Ya itu makanya disebut maksimum. Maksimum itu karena dia isi semuanya nilainya maksimum. Kalau minimum, nilainya pasti 1 semua. Coba bayangkan, dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, dia jawabnya 5, 5, 5, 5, 5, 5. Berarti dia tutup mata itu. Ditutupnya matanya, kemudian dia silang-silang aja, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Berarti apa? Responden kamu tuh buruk. Responden itu nggak bagus. Kenapa? Dia jawabannya semua 5. Nah, seperti ini juga kondisinya. 1. Nah, ini ada berapa nih? Sampai di sini itu semuanya 5. Nah, ini dia. Ini ekstrem ini. Ya. Nah. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Jadi ketika kamu kasih instrumen ke mereka, itu dia langsung jawab itu dari 1 sampai terakhir itu semuanya sama jawabannya. Itu bisa dilihat di skalogramnya. Nah, kalau kamu itu 1 aja. Paham? Iya, paham, Pak. Yang lain? Lalu yang ekstrim dan non ekstrimnya itu harus disebar angket lagi atau gimana, Pak? Ya kenapa kamu ngasih lagi orang yang sudah begitu? Masa mau ngasih lagi instrumen seperti itu? Ya kamu lihat aja itemnya berapa yang valid, nggak valid. Item saya yang gugur itu 4, Pak. Dari berapa item? 30. Ya itu berarti masih bisa. Artinya
Nggak usah turun ke lapangan, karena kan nggak ada saya minta berapa item, berapa orang yang nggak valid. Yang outfit, kan nggak ada itu yang saya minta. Atau mau saya tambah dengan itu? Jangan deh, Pak. Makanya. Nah, itu sebagai teguran buat kamu, bahwa kamu itu nyebar angket itu dapat orang kayak gitu-gitu. Nah, cek orang-orang itu siapa saja yang Anda kasih itu. Kan ketahuan tuh orangnya, itu buka aja Excel-nya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu teguran buat Anda semua juga. Jadi kalau besok-besok tiba-tiba nanti misalnya Anda, ya kalau nggak pandemi pasti saya berlakukan seperti itu, hanya karena pandemi ya nggak usah lah. Cukup item fit-nya aja. Jadi maksimal 6. Kalau person juga ya kayak gitu, berapa orang personnya? 100 orang. Berarti ya minimal 20 orang. Nggak boleh gugur 20 orang. 20 orang itu harus ini dikondisikan. Tapi nggak, sudah lah. Oke, yang lain lagi silakan. Karena nomor 1 sampai nomor 5 sudah saya jelaskan itu. Tinggal Anda susun laporannya aja itu. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, berarti Anda sudah oke itu. Bapak, saya ingin bertanya. Maka, Pada bagian konsisten person sama bagian keseriusan saat pengisian instrumen. Akan sebelumnya saya melihat video dari kelas sebelah ya Pak, tentang analisis ini. Namun yang Bapak jelaskan itu konsisten person sama keseriusannya terbalik Pak. Jadi yang mana yang benar Pak? sudah saya revisi yang di sebelah itu. Jadi yang benar yang ini Pak? Ya, sudah saya revisi yang di sebelah itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Ada yang lain? Silakan. Pak, saya ingin bertanya pengumpulannya ini, jadi nanti saja kan Pak, maksudnya dapat arahan dari Bapak, baru kita kumpulkan untuk laporannya. Ya, pokoknya sekarang jangan pikirkan dulu kapan dikumpulkan, yang kita kerjakan dulu. Ya, kalau pikir-pikir dikumpulkan tuh nama tindak tidak selesai. Pokoknya siap-siap aja. Anggap saja besok mau dikumpul, maka kerjakan. Ya, kerjakanlah seolah-olah besok mau dikumpul. Ya, jangan tunggu-tunggu kapan-kapan dari pacar, nggak usah. Kerjakanlah seolah-olah besok pagi dikumpul. Hari ini saya kasih materi, besok pagi dikumpul. Nah, kerjakan itu. Seolah-olah seperti itu. Setiap hari pikirkan, bisa saja nanti tiba-tiba saya WA ketua kelas, dikumpulkan hari ini. Nah, jadi Anda semuanya siaga. Seperti halnya Anda sholat, jadikanlah itu sebagai sholat terakhirmu. Gitu. Jadi fokuslah pada pekerjaan itu, supaya Anda khusyuk mengerjakan tugas-tugas itu. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Tidak ada? Ya kalau tidak ada, ya sudah, kalau nggak ada, silakan berjuang. Dan semoga semuanya sukses. Amin. Oke, baik, silakan. Amin, Pak. Kelas A yang ambil gambarnya, absen malam ini. Baik Pak, saya ambil ya Pak. Ya, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Kayaknya nggak bisa deh. Muzaki bisa tolong? SS? Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Gantian kelas B. Ya, oke. Pesan saya, tolong nanti tuh dokumentasi laporannya, ingat bahwa ada foto-foto kegiatan, screenshot, kalau by WA itu pakai screenshot saja, screenshot bahwa memang Anda menyebarkan itu lewat WA.
Dokumentasinya itu perlu untuk dilampirkan sesuai dengan pelaporannya. Ada pertanyaan lagi terakhir? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, berarti cukup sampai sini ya. Selamat malam semuanya. Sukses untuk Anda semua sampai dengan akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Recording stopped.